Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web yang populer dengan sebutan web-based education atau WBE, atau kadang juga disebut dengan e-learning, yaitu electronic learning, dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet dan selama proses belajarnya itu dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Kemudian yang ditawarkan oleh teknologi ini adalah kecepatan dan tidak terbatasnya tempat dan waktu untuk mengakses informasi. Kegiatan belajar dapat dengan mudah dilakukan oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja, dirasakan aman oleh peserta didik tersebut. Batas ruang, jarak, dan waktu tidak lagi menjadi masalah yang rumit untuk dipecahkan. Kemudian bagaimana caranya belajar melalui web? Ada persyaratan utama yang perlu dipenuhi. Yang pertama yaitu adanya akses dengan sumber informasi melalui internet. Yang kedua yaitu adanya informasi tentang letak sumber informasi yang ingin kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, ada beberapa sumber data yang dapat diakses dengan bebas dan gratis tanpa proses administrasi pengaksesan yang rumit. Kemudian ada beberapa sumber informasi yang memang telah diberi otorisasi pemilik sumber informasi. Teknologi internet memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mendapatkan informasi apa saja, dari mana saja, dan kapan saja dengan mudah dan cepat. Informasi yang tersedia di berbagai pusat data di berbagai komputer di belahan dunia. Selama komputer-komputer tersebut saling terhubung dalam jaringan internet, maka kita dapat mengakses dari mana saja. Ini merupakan salah satu keuntungan belajar melalui internet. Untuk mewujudkan pembelajaran berbasis web bukan sekedar meletakkan materi belajar pada web untuk kemudian diakses melalui komputer web. Namun ia juga digunakan hanya sebagai media alternatif pengganti kertas untuk menyimpan berbagai dokumentasi dan informasi. Web juga digunakan untuk mendapatkan sisi unggul yang tadi telah diungkap. Nah, keunggulan yang tidak dimiliki media kertas maupun media lain. Banyak pihak yang mencoba menggunakan teknologi web untuk pembelajaran dengan meletakkan materi belajar secara online, lalu menugaskan peserta didik untuk mendapatkan atau mendownload materi belajar itu sebagai tugas baca. Setelah itu mereka diminta untuk mengumpulkan laporan, tugas, dan lain-lainnya kembali ke guru juga melalui internet. Jika ini dilakukan, tentunya tidak akan menimbulkan proses belajar yang optimal. Kita dapat membayangkan
suasana ruang kelas ketika sebuah proses belajar sedang berlangsung. Berapa banyak di antara peserta didik yang aktif terlihat dalam diskusi dan sesi tanya jawab? Apa yang mereka dilakukan di kelas? Dan tentunya masih banyak lagi pertanyaan yang lain sebenarnya yang kita sudah mengetahui jawabannya. Satu hal yang perlu diingat adalah bagaimana teknologi web ini dapat membantu proses belajar. Nah, untuk kepentingan ini materi belajar perlu dikemas dengan cara yang berbeda, dengan penyampaian yang berbeda pula agar proses pembelajaran ini lebih menarik. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang konsep pembelajaran berbasis web atau e-learning. Nah, konsepnya itu sebuah pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran, termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu dengan kualitas yang terjamin. Nah, e-learning ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada interaktivitas. Terjadinya jalur komunikasi yang lebih banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti chat dan mailing list. Yang kedua ada kemandirian, fleksibilitas dalam menyediakan waktu, tempat, pengajar, dan bahan ajarnya. Nah, ini yang menjadikan pembelajaran lebih terpusat kepada siswa. Yang ketiga ada aksesibilitas. Aksesibilitas ini yang memudahkan sumber-sumber belajar. Yang keempat ada pengayaan. Nah, pengayaan itu kegiatan pembelajaran atau presentasi dan lain-lain yang pastinya menggunakan teknologi seperti video streaming, animasi, dan simulasi. Dari sini dapat disimpulkan konsep dari pembelajaran e-learning ini yaitu merupakan sebuah pengalaman belajar dengan menggunakan teknologi dan internet. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis web. Nah, pembelajaran berbasis web di sini dianggap telah memberikan fleksibilitas terhadap kegiatan pengaksesan materi pembelajaran. Dengan adanya web, menghantarkan materi pembelajaran ini tidak lagi tergantung pada media fisik seperti buku ataupun CD-ROM, akan tetapi berbentuk data digital yang bisa diuraikan melalui berbagai perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, ataupun yang lain sebagainya. Adapun manfaat internet sebagai media pembelajaran memiliki berbagai kelebihan. Yang pertama yaitu dimungkinkannya terjadi distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air, dan daya tampung di sini tidak terbatas karena tidak memiliki ruang. Yang kedua yaitu proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu, halnya tatap muka biasa. Yang ketiga yaitu pembelajaran dapat memiliki topik atau bahan ajaran yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Yang keempat, lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan siswanya sendiri. Yang kelima, adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran dapat dilakukan secara interaksi sehingga menarik siswa dan memungkinkan pihak berkepentingan seperti guru ataupun orang tua dapat turut serta menyukseskan proses pembelajaran dengan cara mengecek tugas-tugas yang dikerjakan siswa secara online. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep pembelajaran web, fungsi, manfaat, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, yaitu poin pertama adalah pengertian pembelajaran berbasis web. Kemudian yang kedua konsep pembelajaran berbasis web atau e-learning. Kemudian yang ketiga fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis web. Selanjutnya poin yang B yaitu prinsip-prinsip berbasis web. Di sini ada
3 prinsip. Yang pertama adalah interaksi. Interaksi berarti kapasitas komunitas yang dengan orang lain yang tertarik pada topik yang sama atau menggunakan pembelajaran berbasis web yang sama. Dalam lingkungan belajar, interaksi berarti kapasitas berbicara baik antar peserta maupun antar peserta dengan instruktur. Interaksi membedakan antara pembelajaran berbasis web dengan pembelajaran berbasis komputer atau komputer basis instruction. Kemudian prinsip berbasis web yang kedua yaitu ketergunaan. Ketergunaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana siswa mudah menggunakan web. Terdapat 2 elemen penting dan prinsip keterangan ini, yaitu konsistensi dan kesederhanaan. Intinya adalah bagaimana pengembang pembelajaran berbasis ini menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan sederhana. Kemudian yang ketiga, prinsip berbasis web adalah relevansi. Relevansi diperoleh melalui ketetapan dan kemudahan. Setiap informasi dalam web hendaknya dibuat sangat spesifik untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran dan menghindari bias. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web. Tentu setiap metode pembelajaran itu pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Di sini mungkin saya akan menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web itu. Yang pertama, kelebihan e-learning atau pembelajaran berbasis web. Kelebihannya yang pertama adalah tersedianya fasilitas e-moderating di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja. Kemudian kelebihan yang kedua adalah guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah siswa dapat belajar atau mereview atau mengulang bahan perkuliahan setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan bahan ajar tersebut. Kelebihan yang keempat, bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajari, ia dapat melakukan akses internet. Artinya kapan saja siswa itu membutuhkan bahan ajar, jadi dia bisa langsung mengakses internet. Kemudian yang kelima, berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif. Jadi mungkin ada siswa yang ketika langsung bertatap muka itu agak malu atau mungkin tidak berani mengutarakan pendapatnya, tapi ketika belajar berbasis web ini dia bisa lebih aktif lagi. Kemudian yang terakhir, kelebihannya adalah relatif lebih efisien, lebih simpel gitu. Misalnya lagi mereka yang tinggi jauh dari sekolah atau perguruan tinggi. Nah, yang terakhir adalah kekurangan e-learning atau belajar berbasis web. Walaupun demikian, pemanfaatan internet untuk pembelajaran atau e-learning juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Di sini ada beberapa kekurangan belajar berbasis web. Yang pertama adalah kekurangannya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya nilai dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah kecenderungan mengabaikan aspek psikomotorik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek komersial. Kemudian berikutnya, proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat adalah berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional ini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang berbasis pada ini. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi gagal, dan tidak semua tempat tersedia fasilitas internet atau jaringan.
sedikitnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan mengaplikasikan internet, kurangnya personal dalam hal penguasaan program komputer. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan.